Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan kami berdua di Humanisme Podcast. Yeay. Gimana? Gimana Mbak Eri kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Aceh gimana, Cai? Alhamdulillah Habis baik. libur lebaran? Ya, alhamdulillah baik. Meskipun liburnya kurang puas ya. Kurang banyak. Cuma bentar. Lu juga ya Mbak? Libur lebaran tidak pernah cukup nggak sih? Iya, benar sih. Apalagi kan ya masih pengen mungkin ngumpul sama keluarga gitu ya, ya. masih liburan Iya. gitu ya. Ngomong-ngomong lu kayaknya agak ngantuk nih Mbak hari ini. Iya, habis makan nasi ngantuk. Kebanyakan makan nasi. Kebanyakan makan nasinya, setelah berpuasa makan nasi lagi. Nah, ngantuk. Tapi mudah-mudahan ngobrolan kita bikin gak ngantuk ya. Mudah-mudahan bisa bikin gak ngantuk ya, karena kalau ngobrol tentang dunia HC, dunia kerja, kita biasanya terjaga terus nih. Bikin melek ya. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi atau topik kita hari ini, kita flashback sebentar sedikit dulu ya. Di pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai sedikit ya. Sedikit banyak ya tentang CV. CV ya. Gimana teman-teman yang fresh grade ataupun yang sudah experience itu menyiapkan CV-nya, kenapa pentingnya mereka harus punya CV yang oke, ya, itu yang kita jelasin. Gitu ya, kita jelasin di podcast kita sebelumnya. Kita jelasin. Jadi teman-teman yang mungkin belum nonton itu bisa lihat rekomendasi di video yang ada di channel YouTube kita ini ya, di Humanisme Podcast. Gitu. Kita mau bahas apa hari ini? Nah, hari ini kita juga karena ini kayak semacam series ya, yang udah kita lakuin dari awal, kan apa namanya, mengenal diri udah, kemudian kita bagaimana menemukan passion udah, sampai kita mempersiapkan diri menuju kerja, menyiapkan CV. Sekarang proses selanjutnya yaitu ketika CV udah disebar, kemungkinan kan perusahaan, baik itu HC, user, ngelihat CV kita dan akan memanggil kita. Ya, insya Allah sih memang kalau CV yang baik pasti ada jalannya dipanggil. Pasti akan menarik dipanggil orang. Dan proses selanjutnya adalah berarti interview. Yes. Nah, ini akan kita bahas. Pada hari ini dengan Mbak Eri. Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai interview ya, Mbak Eri. Itu ya ada banyak hal yang di dalam interview itu akan dilakukan ya oleh seorang interviewee. Dan itu pertama kenapa kita selalu memulai dengan why kan, why kenapa sih harus kita jadi membuat ini menjadi sebuah topik khusus gitu buat baik yang fresh grade atau yang enggak gitu, mungkin itu dulu ya. Karena memang gini, interview itu salah satu jalan awal kita untuk memperkenalkan diri kita. Nah itu kan banyak hal ya. Jadi bukan cuma sekedar kemahiran orang berbicara sebenarnya. Kan banyak orang bilang, aduh kalau di interview gagal mulu karena saya orangnya bukan orang yang mahir berbicara. Sebenarnya poinnya adalah orang yang efektif sebenarnya dalam menjalani sesi interview itu. Bisa menunjukkan dirinya, kapasitasnya, dan proses berpikirnya. Sebenarnya gitu. Makanya itu penting. Komponennya cukup banyak, tricky, dan menurut aku sih kita perlu breakdown ya ke teman-teman yang mendengarkan podcast kita, hal-hal apa aja sih yang sebenarnya perlu disiapin pada saat proses interview itu. Sepertinya simple, tapi sebenarnya itu waktunya kita memperkenalkan diri kita kepada orang yang akan menjadi meng-hire kita. Gitu. Dan ya mungkin di luar sana juga ada beberapa teman-teman yang punya masalah juga di dalam interview ini ya. Bisa jadi. Entah karena mungkin kurang informasi apa yang harus disiapkan, atau mungkin kurang bisa memiliki persiapan yang baik, hal-hal apa saja yang harus dibawa ketika interview dalam menjawab pertanyaan ke interviewer ya. Karena mostly orang-orang cuma pikir interview kan cuma sekedar jawab pertanyaan. Gitu loh. Kayak ngobrol biasa. Kayak seolah-olah ngobrol biasa, padahal itu kan orang sedang mengeksplor kita gitu, makanya kita juga harus prepare menurut aku sih gitu. Artinya meskipun kelihatannya santai hanya ngobrol doang, tetap harus disiapkan. Harus disiapin gitu. Nah, kemudian apa sih persiapan penting ya? Pertama sebelum kita masuk ke ruangan interview itu apa sih menurut Mbak Eri? Jadi gini, pada saat kita apply itu ya, kita kirim CV. Kita kan bukan cuma lihat ada lowongan terus kirim. Kita sekarang zamannya udah era teknologi. Kita tuh punya
kemampuan untuk riset gitu kan. Kita di genggaman tangan kita bisa menjadi alat tools untuk riset. Tentu kita nomor satu adalah sebelum datang memenuhi panggilan orang iya dan tidak, atau kita apply kemana, misalnya ada 10 CV yang kita kirim gitu kan ya. Ya 10 tempat itu Anda harus explore dulu dia perusahaan apa dan kenapa kamu mau ngirim ke sana, kamu tertarik di posisi apa. Posisi apa ya? Jangan sampai ketika orang panggil kamu sendiri tuh nggak tahu itu tuh posisi apa ya, perusahaan apa ya. Kita sebenarnya cocok apa enggak di situ juga ya. Tiba-tiba udah dateng ya nggak ada guna juga kan gitu misalnya. Jadi organisasinya seperti apa? Zaman sekarang kan enak ya, selain kita bisa lihat websitenya, kita bisa googling, terus kita bisa lihat media sosialnya, kehidupan bekerja di sana seperti apa. Kan sekarang tren tuh ya perusahaan-perusahaan yang memang care sama hal seperti itu, biasanya mereka menyediakan media sosial yang memang menceritakan kehidupan keseharian bekerja di sana, bukan cuman secara profesional, tapi lingkungan itu digambarkan. Jadi itu bisa sebagai acuan kita untuk ngeliat gitu loh, seperti apa sih di sana gitu. Dan mungkin sebenarnya era sekarang ini lebih mudah ya buat generasi sekarang dibanding mungkin generasi kayak Bayari dulu memulai mulai karir. Belum zaman website gitu kan. Belum. Zaman dulu tuh lowongan pekerjaan itu ada di media cetak. Media cetak ya? Media cetak. Koran gitu mungkin ya? Ya, koran gitu. Kadang-kadang lewat kalau kita masih fresh graduate itu suka ada info-info di kampus. Mading ya? Iya, lowongan tuh ditaruh di situ. Itu kelihatan banget ya umurnya ya. Banget. Ya masih seperti itu. Jadi zaman itu orang kalau ngirim CV itu masih pakai amplop coklat. Nah, sekarang kan ratusan kali atau ribuan kali lebih efektif dari itu ya sebenarnya ya. Asal kita mau aja untuk riset gitu melakukan itu. Jadi kita udah nyiapin bidang kerjanya apa, perusahaannya apa, kehidupan di sana seperti apa, posisinya kayak apa gitu. Ya jadi tadi ya sesuai yang disampaikan Mbak Eri, jadinya mungkin kita sebenarnya nggak punya alasan untuk nggak paham tempat yang kita tuju gitu. Betul. Mulai dari perusahaannya, kemudian posisi yang ingin kita apply, bidang kerja perusahaan itu apa gitu. Betul. Jadi teman-teman mungkin bisa optimalkan hanya mungkin dengan modal internet aja ya, bisa dapat banyak informasi tersebut. Benar. Nah kemudian terkait dengan ini ya Mbak Eri ya, interviewer itu kan bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin dari HC, mungkin ada yang dari user atau dari top level manajemen perusahaan tersebut, mungkin mau turun ke bawah untuk menginterview posisi tertentu. Nah, itu apa persiapan yang membedakan kita ketemu HC, user dan? Ya, jadi gini, kalau pertama kan memang kalau kita ditelepon, bisa telepon ya, ada juga email kan, mereka akan bilang butuh ketemu entah online, entah zaman sekarang kan sejak tahun 2020 tuh udah orang ada yang online. Kalau zaman dulu kan nggak ada, orang ya ke interview ya langsung head to head ketemu gitu kan. Nah itu pasti kita bisa tanya itu ketemu langsung atau lewat online. Terus nanti bisa ditanya lagi besok itu sesi saya dengan siapa gitu loh. Nah dengan siapa ini agak cukup ngaruh untuk preparation. Kalau ketemunya besok calon user biasanya pertanyaan tidak jauh-jauh, yang lebih banyak adalah pertanyaan terkait teknis di posisi yang kita apply, gitu loh. Jarang kan orang nge-apply posisinya apa, nanti Mbak di lapangan baru dikasih tahu kan, nggak mungkin, pasti udah dikasih tahu posisinya apa. Nah teknis di sisi itu minimal kita punya waktu untuk riset, untuk kalau emang kita belum pernah nih fresh grade banget, kita bisa mempelajari dulu. Karena gue pernah interview orang konsultan pajak aja tuh nggak tahu apa, padahal dia juga bidang peran sebagai konsultan pajak apa, konsultan pajak itu apa nggak tahu, apalagi gitu. Masuk ke konten kerjaan jadi kan itu terjadi, pernah di MUC ada interview seperti itu dan dia nggak tahu itu konsultan pajak apa, itu terus terang itu nggak pakai lama. Jadi lu lah udah langsung ilfil, nggak lanjut karena memperbanyak pertanyaan, terlalu jauh gitu loh, terlalu jauh yang harus di-upgrade di mindsetnya dia terkait pekerjaan yang di-apply dia nggak tahu. Ini benar-benar terjadi dan kita nggak pakai lama untuk memproses, udah selesai aja, kalau usah kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi ketika tahap pertama tanyakan saya itu ketemu siapa, besok itu saya melakukan tahap apa, itu perlu untuk kita mempersiapkan. Kalau misal dibilang besok ada tes teknis sama ketemu usernya sama HRD, itu udah kebayang. Berarti yang dipelajari adalah
kerjaannya itu, skill di bidang itu, misalnya kamu daftarnya auditor, kamu adalah seorang anak akuntansi, ya kamu harus paling nggak kisi-kisi teknis akuntansi kamu paham, gitu. Atau kalau dasar-dasar audit, dasar-dasar audit tuh kamu harus paham. Nah, ketika sama HRD, angle-nya otomatis udah bukan teknis, karena HRD kan nggak pegang teknisnya. HRD pasti akan mengeksplor adalah attitude kamu, pola pikir kamu, value kamu, karakter kamu. Lebih ke personal ya? Lebih ke personal. Jadi kalau orang ada yang bilang HRD itu kayak dukun, iya juga sih bisa. Karena memang mereka mengeksplorasi itu tadi, karakter orang. Bahkan aura gestur wajah itu dia bisa paham. HRD yang sudah udah kawakan banget di bidang interview, dia gestur orang, dia tahu nih orang karakternya kayak apa. Jadi kalau untuk HRD seperti itu. Nah, kalau interviewnya sama CEO, top level paling atas itu biasanya tahapnya udah akhir. Kalau udah mengkerucut tuh, misalnya posisi supervisor, terus yang dicari 1 orang gitu, terdiri dari 3 orang kandidat biasanya paling banyak. Nah itu biasanya itu nggak ngobrol teknis deep, paling tanya kalau ini kamu ngerti apa enggak, critical thinkingnya, strategic thinkingnya. Itu secara teknisnya, jadi nggak yang beritil-beritilnya nggak tuh. Mungkin pertanyaan why juga jadi sulit jawabnya. Betul. Kenapa kita harus melakukan ini kalau menghadapi situasi A, B, C gitu ya. Betul, itu sesuatu yang strategik ya, itu akan ditanya pola pikir kita seperti apa di situasi-situasi itu. Kalau karakter dia juga nggak akan deep, paling dia akan melihat karakter dasar orang kayak gimana sih. Bahkan pernah baca nggak? Rame lah di Instagram atau di Reels gitu mengatakan waktu itu Ford ya menginterview 2 orang kalau nggak salah. Henry Ford ya, menginterview 2 orang calon kandidatnya, tapi di acara makan malam. Makan malam berlangsung, selesai makan malam satu diterima satu enggak. Loh kapan interviewnya gitu kan ya? Ternyata yang dia lihat adalah attitude, pola pikirnya ya, ketika satu belum diapa-apain udah langsung nambah garam segala macam, yang satu lagi cobain dulu baru nambah-nambahin. Itu kan sampai dia ngambil filosofis banget nih. Orang kayak gini mau nyoba dulu gitu kan. Yang satu lagi yang di reject adalah yang belum nyoba udah menambahkan segala macam ya. Satu lagi ya si orang yang ini juga, orang yang diterima adalah orang yang mengucapkan terima kasih gitu loh pada pelayannya. Yang satunya lagi benar-benar yang di reject sama sekali nggak ngucapin say thank you atau attitude-nya lah, basic pola pikirnya yang seperti itu. Jadi bisa ya top level management itu tidak menanyakan hal-hal yang berat, tidak juga menanyakan hal-hal yang teknis detail gitu. Mungkin paling banter strategis dan jatuhnya kayak ngobrol-ngobrol sebenarnya kalau udah di top level management ketemu sama Anda di proses rekrutmen ya gitu. Gitu. Jadi itu yang perlu dipertanyakan ya sebelum bilang yes. Explore dulu. Besok ngapain agendanya, terus mau ketemu dengan siapa. Gitu. Meskipun gue pas dulu interview sama BRI itu nggak ngerasa interview sih. Kan lu udah magang. Iya, udah magang soalnya. Itu jadi, mungkin nilai plus sendiri ya kalau. Mungkin yang lain orang-orang yang di depan sini beneran belum pernah. Teman-teman di sini pernah merasakan interview beneran dengan BRI beneran gitu kan. Gitu. Artinya kalau emang lu udah dari awal tahu udah cukup ngerasa ini orang bisa, mungkin interviewnya jadi bisa lebih kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol-ngobrol sebenarnya. Tapi sebenarnya kita mengupayakan kalau interviewer mengutamakan MUC terutama ya. Tidak mengusung interview serem, enggak ya? Enggak, karena pada saat kondisi tertekan beberapa orang tuh tidak keluar potensi alaminya gitu kan. Jadi lebih ke apa Mbak? Yang kalau lo situasi normal nih, default lo sebagai interviewer di HC, di HC-nya MUC, kalau lagi rekrutmen apa sih situasi seperti apa yang lo bangun? Iya, situasi yang dibangun adalah situasi yang santai dan ngobrol, gitu. Tanpa dia sadar karena gini, pada saat santai ngobrol itu orang akan lebih mudah jujur, kayak nyaman ya, jadi apa adanya tanpa sadar. Kadang-kadang saking jujurnya itu bener-bener blek kebuka semua. Jadi itu sometimes yang harus diwaspadai ketika HRD-nya sangat welcome, sangat hangat. Itu sebenarnya kamu juga harus tetap jaga posisi, waspada gitu. Saya menganut HRD yang semakin Anda santai, Anda jadi diri Anda sendiri, di situ saya mudah sekali melihat karakter dasarnya. Ini interviewer trap jadinya. Iya, bisa dibilang begitu, tapi kan ini kan kita mencari orang yang yang kiranya bisa cocok
sama apa yang kita cari dari sisi karakter maupun teknis gitu. Oke, ya cukup ini ya menarik dan banyak banget yang baru awal udah banyak yang Mbak Eri sampaikan. Kemudian lanjutnya terkait dengan alur wawancara ya, kan ya cara wawancara ada bermacam-macam sekarang ya. Yes. Ada yang berantai tadi mungkin dari awal HC dulu user terus top level, ada yang langsung panel, ada yang kelompok, ada yang casual dan ada yang one on one gitu. Itu menurut Mbak Eri gimana buat fresh graduate atau orang yang udah experience pun menghadapi situasi seperti itu? Ya, yang paling ideal sih sebenarnya berjenjang ya. Yang berjenjang itu berarti yang dari kita nanya besok apa dulu nih, besok tuh ternyata sama HRD dulu, habis dari HRD sama itu kita udah bisa lebih nyiapin. Yang trap yang sesungguhnya tuh adalah ketika misalnya konsepnya itu adalah kayak FGD ya. FGD enggak kok, kita FGD aja, ternyata kita pikir FGD sama siapa, tiba-tiba FGD dengan kandidat-kandidat lain, jadi kita kayak diadu gitu tahu-tahu kita ketemu dengan orang-orang yang bisa jadi kan belum tentu semuanya bisa match dan cocok sama kita, ada juga yang sangat value-nya bertentangan. Ini kita harus menjaga emosi kita kan, bagaimana kita menempatkan diskusi FGD itu bukan karena kita suka atau tidak sama opininya dia, tetapi kita punya opini, ya kita sampaikan dengan baik. Ini aku ngelihatnya sih pendekatan untuk nge-explore-nya tuh ngeliatin bagaimana kestabilan emosinya orang itu, bagaimana orang itu mendominasi, kepemimpinannya juga dilihat. Mungkin sebenarnya attitude juga kelihatan di situ ya. Kelihatan di situ. Kadang-kadang si fasilitatornya mantik emang, memantik pertumpahan darah gitu di tempat itu gitu loh, mengeluarkan isu-isu memancing daerah keruh ya. Ya, menggarami luka. Gitu. Nah, jadi yang perlu diwaspadai tadi satu, ketika memang konsep FGD kita harus benar-benar dalam kondisi yang memahami kita tuh lagi dieksplor loh. Ditahan nggak boleh, lepas bablas nggak bisa. Jadi harus berpikir terkendali menurutku sih. Terkendali gitu. Kenapa lo di MUC nggak pilih yang FGD? Maksudnya itu mungkin kan lebih dari banyak kandidat, lo bisa kerja lo lebih mudah untuk proses interviewnya gitu kayak. Udah gue kumpulin aja nih, gue cari yang paling Tapi masalahnya kadang-kadang pendekatan nggak tahu ya, mungkin karena MUC adalah perusahaan yang sangat human ya. Jadi kadang kalau ada jeleknya FGD, jeleknya FGD adalah nggak semua orang yang kita cari itu kita butuh orang yang dominan dan pintar ngomong. Ada kalanya kita butuh orang yang kita explore lebih deep, kita pengen lihat pola pikirnya. Nah kan bisa aja, kebetulan bidang kerja juga misalnya kan konsultan pajak ya. Konsultan pajak itu butuh orang yang memiliki integritas, endurance yang tinggi, dan dia mau ekstrovert atau introvert itu tidak masalah, dia mau dominan tidak masalah. Yang penting dia punya pola pikir yang berintegritas tadi, kemudian dia juga endurance-nya tinggi gitu. Jadi itu harus dieksplor. Nah kalau di FGD kadang-kadang kita juga suka kehilangan kesempatan untuk mengeksplor lebih orang-orang yang memang bukan tipikal untuk yang tidak dominan dan tidak ekstrovert ya, introvert tadi ya, karena dia akan lebih jaga. Nah itu kan kadang suka nggak keluar, itu negatifnya sih. Gitu. Biasanya yang terlihat menonjol ya tadi yang dominan dan emang udah terbiasa percaya diri untuk berbicara ya. Padahal bisa jadi yang lebih potensial justru yang tidak karakter seperti itu gitu. Betul. Kalau untuk mencari level kepemimpinannya memang kita mau taruh dia di minimal manajerial gitu. Ya. Mungkin ditandingin seperti itu setelah eksplorasi personal itu bisa ke stage berikutnya. FGD nih sama kandidat-kandidat lain. Jadi kita mau lihat selain personality-nya dia, sama kita lihat di situasi dia konflik, dia situasi harus berhadapan dengan orang lain yang sama kuat seperti apa. Itu boleh, itu part of gitu. Bisa.